Adam dan Hawa tidak pernah diberi hak memiliki Taman Eden. Never. Limpah emasnya, banyak permatanya, tidak untuk mereka miliki. Buktinya, Tuhan yang ngusir mereka, bukan mereka ngusir Tuhan. Ya? Kalau mereka yang punya, Tuhan yang diusir, mereka yang punya. Tapi karena mereka hanya mengelola, Tuhan yang ngusir mereka. Nah, saya minta ini Anda peganglah, supaya tidak sampai keliru terlalu jauh. Ya, kalau Anda bisa jaga hatimu hanya sebagai pengelola, nanti Tuhan akan makin percaya Anda dengan banyak hal yang luar biasa. Amen, saudara. Percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tentu ya, kita ini punya capacity berbeda-beda. Kalau saya tadi cerita, wah Bapak keluar negeri jalan-jalan, tentu diberkati. Kami tidak pernah Pak, kami kurang berkelimpahan. Ya salah juga. Karena kita ini punya porsi berbeda-beda. Itu tidak ada patokannya sama sekali. Kalau Anda minta, ya boleh menghimbau, Tuhan aku ya keluar negeri dong Tuhan sekali-sekali. Boleh nggak? Boleh menghimbau. Kalau Allah memberi, puji Tuhan. Nggak usah diklaim-klaim, keluar negeri, keluar negeri, keluar negeri. Mau ngapain saudara? Malah nyangkut ke yang ke WTC, kena bom, malah mati. Lucu ya? Nggak perlu. Dengar ya, saya kok percaya gini. Saya bukan hanya mau percaya ke Tuhan. Saya ingin mempercayakan diri saya kepada Dia. He knows the best. Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Anda mesti percaya itu. Oke? Jangan sampai Anda dengan Tuhan itu, gini lah misalnya. Saya dari luar kota datang. Dari luar negeri datang. Itu kalau saya pergi daftar belanja sudah banyak. Anak-anak sudah, Papa aku minta ini, Pak, aku minta ini, aku minta ini. Berdoa, saya bilang. Loh kok berdoa Pak? Iya, kalau Papa kan enggak mungkin waktunya banyak untuk keluar-keluar. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak lihat, nggak ketemu barangnya, nggak dapat, saya bilang. Lalu kemudian ya mereka berdoa. Ketika saya pulang, wah Papa pulang. Nah Papa pulang itu papahnya yang dia tunggu atau oleh-olehnya. Tergantung saudara. Kalau tulus kasihnya, papaku pulang, dia senang. Yang paling bandel berkata, loh Papa pulang. Ini adalah satpam rumah tangga. Wah pulang repot, aku nggak nakal lagi. Tapi yang terganggu berkata, Papa pulang. Dia lebih aman. Dia nggak terlalu ngurus hadiahnya. Tapi ada anak-anak yang merasa, Papa pulang sama dengan hadiah datang. Yang dia cari hadiahnya bukan papahnya. Ketika papahnya bawa barang gini ya, John Bevere pernah cerita khotbah bagus. Dia pernah pulang, dia bawa bungkusan hadiah gift buat anaknya. Dia jongkok, dia mau peluk anaknya. Dia pikir anaknya akan lari mendekat ke dia. Ketika sudah begini, dia nggak ada apa-apa, anaknya nyambar hadiahnya terus pergi, saudara. Lalu dia udah begitu, lihat berapa banyak anak-anakku yang bukan mau aku, tapi mau barang-barangku. Ngerti ya, saudara? Jadi hatimu harus melekat ke Tuhan, bukan ke benda. Itu otomatis Anda nikmati, otomatis. Anda tanya saya, Pak, Bapak sudah bersyukur? Oh, saya sudah bersyukur. Sejak awal-awal saya sudah bersyukur. Saya ngerti siapa saya. Pak, dengan pengusaha itu kan Bapak kalah kaya. Kita bukan dipanggil untuk lebih baik dari orang lain. Kita dipanggil untuk menggenapkan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang segala-galanya buat kita. Amen, saudaraku. Terusin Victor, tolong terusin. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, saya minta Anda baca juga ini ayat. Saudara, kalau Anda sudah ingin kaya aja sudah keliru. Ingin kaya, keliru. Ya, Anda ingin kaya aja sudah keliru. Sebab kalau Anda merasa kaya, berarti saudara masih merasa punya hak memiliki atau mempunyai.
Dan itu kalau Anda baca, itu ngeri, saudara. Nah, ini tipis sekali masalahnya. Saya ini ngajar biblical economics, saudara. Tapi saya punya tanggung jawab untuk membuat saudara tidak jadi materialistis. John Avansin ini orang yang sangat saya hormati. Sebab dia punya gift yang luar biasa dalam hal itu. Tetapi ingat, ini yang tadi saya ngomong dengan Pak Yoel. Satu pengajaran tidak bisa berdiri sendiri. Nah, mesti ingat. Karena saya ngomong gini karena nih separuh lebih akan jadi gembala. Dengerin ya, calon-calon gembala, dengerin baik-baik. Tidak pernah ada satu gereja lokal yang sehat tanpa dilayani oleh 5 jawatan. Masing-masing orang ini punya penekanan yang berbeda-beda. Guru misalnya, setiap guru itu berbeda-beda. Kenneth Hagin itu ngajar iman. Ngomongnya mindah gunung terus, saudara. Tapi ada guru lain yang ngajarnya kesucian. Jangan dikompetisikan. Ngerti? Dua-duanya kita butuh. Lalu guru lain ngajar soal apa? Karakter. Guru lain ngomong soal apa? Kelimpahan. Nanti penginjilnya ngomong apa? Jiwa. Nabinya bilang apa? Kemurnian, pertobatan, kemurnian. Rasulnya berkata apa? Bangun strukturnya, bangun. Gembalanya berkata apa? Kasih. Dan terus itu bergerak, saudara. Nah, 5-5-nya ini penting. Jadi tidak akan pernah dewasa kalau hanya satu saja yang memberi kita makan. Jadi saya selalu berkata, gereja seperti keluarga. Di mana kita ini orang tuanya itu memberikan makanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kesehatan keluarga itu. Ya, Pak? Dan setiap orang ketika nanti bergerak dewasa, prioritas yang kita suka itu lain. Contoh, waktu masih kecil, Anda masih kecil, hobinya apa? Permen, es krim. Sekarang kan, ya kadang-kadang lah. Tapi nggak tiap hari permen enggak. Ada, tapi tidak selalu begitu. Yang kedua, ketika Anda bergerak makin dewasa, umur 17, mungkin belasan tahun lah. Belasan tahun sampai 20, 25. Anda lebih suka daging atau sayur? Biasanya. Daging toh. Anda makan daging. Sayur, anak-anak juga dari kecil sudah. Makin Anda dewasa, saudara berubah pelan-pelan. Kalau tidak, Anda mati muda. Ya lah. Anda mulai tinggalkan daging, Anda mulai makan sayur. Lalu Anda jadi orang tua, nah Anda akan ngajari anakmu yang dulu juga Anda tidak sukai. Yaitu apa? Nak, banyak makan sayur. Ngerti ya? Jadi keinginan kita itu juga sejalan dengan pertumbuhan kita. Makanya kita tidak boleh hanya ambil satu dan kita anggap segala-galanya. Pak, tapi orang ini kok hanya ngajar itu terus, misalnya iman terus atau kelimpahan terus. Loh, itu memang bagiannya. Ngerti? Nah, kalau Anda jadi gembala, ya Anda mesti pinter-pinter. Si ini ngajar begini, oke, tetek selesai. Jangan terus tiap minggu dia suruh ngajar selama setahun. Yang itu terus, yang nggak bisa rusak. Sisi lain Anda mesti touch. Misalnya, Anda ngomong soal kekudusan terus. Kenyataan yang punya utang banyak di situ. Anda mesti belajar bicara soal keuangan. Sebaliknya, Anda ngomong keuangan terus. Tapi yang hidupnya merosal, yang amoral banyak. Anda mesti bicara kekudusan juga. Ngerti ya, saudara? Nah, ini pinter-pinternya oleh hikmat Tuhan, saudara mesti bisa ngatur gitu. Karena segala sesuatu yang terlalu over dan tidak ada balance imbangannya akan menimbulkan kerusakan. Apapun itu. Ya, Anda berkata, Pak, saya hanya nasi putih aja makannya. Ya silahkan, lemes, kurang gizi, saudara. Tapi kan murni, Pak, putih. Ya boleh, tapi kurang gizi. Karena Anda bukan hanya butuh yang putih, yang hijau Anda butuh, yang merah Anda butuh. Sebaliknya Anda berkata, Pak, saya pokoknya
Apa nih? Sayur terus, ya silahkan. Kayak kambing, kelinci, sapi juga hijau terus. Nggak apa-apa sih. Kalau mau jadi kambing-kambingan begitu ya makan itu nggak apa-apa. Tapi Anda kan lemes, kayak sayur lemes, saudara. Nggak punya tenaga. Anda perlu karbohidrat. Iya kan? Pak Bianto bisa menjelaskan lebih detail buat kita. Anda berkata, Pak saya mau daging aja, ya boleh aja. Jantungan nggak lama, saudara. Kolesterol, segala macam. Nah, kita perlu balance. Makan pun perlu balance. Hal rohani perlu juga. Jadi saya minta, mari bersikap dewasa. Karena kelak kalau Anda dipercayai Tuhan jadi gembala. Saya berkata, itu harus seluruhnya Anda touch. Yang engkau tidak mampu, minta hamba Tuhan lain untuk mengajar. Lalu porsi mereka untuk melengkapi yang Anda tidak punya, sehingga jemaat itu tumbuh dengan sehat, saudara. Ngerti ya? Jadi saya minta, karena saya ngalami sendiri begini, dalam gereja. Ini terutama sejak tahun lalu ini saya dengar suara dari jemaat itu keras sekali. Kenceng, bukan keras, kenceng. Mereka itu ngomong begini. Kita ini kan gereja yang kedatangan tamu banyak sekali, saudara. Aneh-aneh pokoknya. Dari yang aneh sampai ke yang aneh berikutnya itu kita ada semua. Sampai Dini Sherman pernah ngomong sama saya begini. Pastor ini ngomong, ini gerejamu itu aneh loh. Anehnya gimana? Kamu bisa datengin orang dari apa ya, camp-camp yang berbeda. Jadi kan ada kubu-kubu di golongan ini. Ini kok berbeda-beda, kok usah nyampur di sini. Oh sebabnya kita ini gaduh-gaduh, saya berkata. Kita nikmati semua, saya tinggal kasih sausnya. Nah, lalu kemudian kita makan. Nah, dia ketawa dengan itu. Tapi dia berkata, tapi aku appreciate lah kamu ngalami. Kami terima banyak tamu. Nah saya ya diberkati, semua diberkati. Terakhir ini, beberapa orang datang ke saya. Dia bilang ini, Pak, terus terang ini, dia bilang. Kami lebih senang Bapak yang khotbah sendiri daripada tamu-tamu ini. Loh, saya kaget, saudara. Saya pikir saya berikan Anda yang terbaik. Ya enggak, Pak. Yang baik memang. Tapi, dia berkata, yang kami terima setiap minggunya itu lebih banyak kalau Bapak yang khotbah sendiri daripada tamu-tamu ini. Lalu mereka berkata, coba Pak, tolong dipikirkan, didoakan lagi. Apakah harus sebanyak itu? Sehingga mengurangi jatah Bapak untuk menyampaikan firman buat kami sendiri. Karena kami merasa lebih baik Bapak yang khotbah daripada mereka. Buat saya berkata, thank you, tapi saya merenung, saudara. Merenung lagi. Dan itu merupakan bagian dari perenungan kita, saudara. Ya. Lalu kita mesti menyesuaikan apalagi. Ngerti? Jadi ini bagian yang tidak boleh Anda satu sisi aja Anda perhatikan. Oke. Soal kita berkata, kalau kita perhatikan ya. Lihat, saya bacakan lagi. Ayat yang ke-6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Oh iya, saudara. Karena kalau kita bisa cukup untuk memberi, cukup untuk ini, semuanya kita bisa melakukan yang Tuhan perintahkan, itu luar biasa. Dia berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya memang kita nggak boleh punya apa-apa. Kita hanya jadi apa? Pengelola saja. Anda ingat ini, kalau Anda berkata aku pengelola, aman, saudara. Tuhan bisa percaya miliaran rupiah tiap bulan, Anda tetap aman. Karena engkau berkata, ini aku hanya pengelola. Dan itu dengan rendah hati kau kerjakan, saya percaya Tuhan akan berkenan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Terus dia berkata, tetapi mereka yang ingin kaya. Nah, jadi kalau Anda sudah mulai ingin kaya, itu berarti saudara sudah ingin memiliki kekayaan itu. Nah ini berbahaya. Anda, saya mau katakan ya, saudara, dengar baik-baik. Miliki rinduan hati. Tuhan, aku hanya ingin menyenangkan hatimu. Nanti kan dipercaya Allah hal yang besar. Kalau ingin kaya ini repot. Dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan apa? Kebinasaan. Karena, nah perhatikan ini, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau Anda baca ini, dengar baik-baik saudara. Ini bukan
bukan sesuatu yang menyangkali kelimpahan, bukan. Kelimpahan itu betul Allah mau beri. Dalam konteks saya berkali-kali berkata, kita hanya pengelola dan bukan pemilik. Ngerti saudara ya? Saya perlu ini tegaskan lagi supaya kita dalam alur yang benar. Sebab kalau tidak, saya khawatir Anda akan hanya ngejar uang itu akhirnya. Ya, please jangan jadikan Tuhan itu sebagai sumber keuntungan buat kita. Dan saya percaya Tuhan mau menguntungkan kita karena Dia mengasihi kita, Dia memberkati kita. Tapi hati kita motifnya mesti benar. Lakukan karena kita cinta Dia dan bukan karena kita ingin ambil keuntungan dari Dia. Contoh beginilah, kalau Anda bergaul dengan orang, yang kita mau adalah kita bergaul oleh karena kita ingin saling mengasihi. Tapi kalau ada orang bergaul dengan saudara untuk memanfaatkan saudara, ambil keuntungan dari hidupmu, saya nggak yakin kita bisa langgeng dalam persekutuan, dalam hubungan. Karena apa? Masing-masing mencoba untuk saling merugikan yang lain. Jadi saya berdoa supaya hal ini Anda pahami. Saya lagi bahwa Allah mau kita menikmati rest. Rest artinya kita puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Obsesi kita cuma satu, menyenangkan hatinya, nanti dengan menyenangkan itu otomatis. Keuangan misalnya ya. Anda akan tanya dengan Tuhan kalau memberi Tuhan, engkau ingin aku memberkati, menyembah engkau dengan harta ini berapa? Nah kalau engkau mengasihi dia, engkau mau dengar dia berkata apa? Engkau kerjakan karena engkau kasih. Lama-lama Allah berkata, orang ini bisa dipercaya. Lalu kita diberi kepercayaan yang lebih besar oleh Allah. Makin besar kita berkata, puji Tuhan, ini kepercayaan, aku boleh menikmati sebagian sebagai fasilitasku, tapi kapanpun, berapapun, apapun yang dia minta, aku dengan sukacita memberi. Allah berkata, orang ini ngerti, beri dia kepercayaan lebih gede lagi. Anda nikmati lebih gede lagi, ya, sebagian Allah berkata, engkau boleh nikmati sebagai fasilitas, tapi yang lainnya berikan ke ini, berikan ke itu, lakukan dengan sukacita, dan engkau jadi berkat bagi banyak orang. Bukankah itu lebih sehat? Ya, tapi kalau kita semata-mata berkata, aku ingin hasilnya, aku ingin tuaiannya, dan sebagainya, saya berkata kita childish, kekanak-kanakan, saudara. Nangkep ya? Memang ada toh, kalau kita masih punya anak kecil, kalau ulangan bagus, tak kasih mobil-mobilan. Wah, bayarnya mobil-mobilan. Tapi kalau Anda sudah kuliah, kan papamu nggak perlu gini, selesaikan ya, ntar tak kasih bolpen baru deh buat kamu. Nggak perlu. Terusin lagi. Sekarang mari buka Kejadian pasal 6, ayat 9 sampai 22. Tolong Victor. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu. Dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu. Supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka.
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Perhatikan ya, saya mau lompat dulu kata tidak bercela. Alkitab berkata bumi itu rusak karena manusia menjalankan cara hidup yang rusak. Jadi cara hidupmu menentukan hasilnya. Mau rusak atau tidak dalam pandangan Tuhan. Jadi Allah tidak hanya peduli dengan buah. Bahkan Allah lebih peduli dengan caramu menghasilkan buah. Atau lebih tepat begini, Allah tidak terlalu peduli dengan hasil. Tapi dia lebih peduli pertama-tama dengan caramu menghasilkan akan hasil itu. Kalau cara hidup rusak, bumi rusak. Ya, cara kita keliru, ujungnya akan keliru. Nah, saya harap ini dimengerti. Nah, dikatakan bahwa Nuh itu tidak bercela, tidak tercela. Kata tidak tercela itu dari kata Ibrani tamim yang artinya sempurna. Dan kata ini sebetulnya dipakai untuk menyebut akan hewan korban yang memenuhi syarat. Tidak bercela artinya dia memenuhi syaratnya Tuhan. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama kan ada toh syarat-syarat hewan korban. Itu disebut sebagai hewan yang sempurna, yang tak bercacat. Dan Nuh, Alkitab menggunakan akan kata yang sama sebagai orang yang tak bercela atau yang sempurna, sebagai tamim. Seperti hewan korban yang memenuhi syarat. Nah, mengapa dia bisa sempurna? Itu bukan karena kesempurnaan manusianya. Kalau Anda baca kelak, dia bahkan mabuk sampai telanjang. Artinya ada sisi kemanusiaannya tetap ada. Tapi justru kesempurnaan itu muncul karena Alkitab berkata, karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti Henoh, Alkitab berkata, dia hidup bergaul atau berjalan dengan Tuhan. Kata bergaul artinya to walk up and down with God. Berjalan naik dan turun bersama dengan Tuhan. Itu suatu perjalanan yang terus-menerus dengan Allah. Sehingga pergaulan dengan Tuhan itu makin membuat dia serupa dengan Allahnya. Nah, saya mau berkata begini. Di tengah-tengah dunia yang makin kacau, makin rusak ini, saya berdoa. Allah akan memberikan hati yang mau selalu bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi ini penting karena kalau tidak kita dengan gampang akan melenceng kepada jalur yang berbeda dari yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah ini Anda harus perhatikan bahwa perlu sekali orang percaya untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Nah kalau Anda perhatikan dia membangun akan bahtera ini butuh waktu yang cukup lama. Nah serupanya selama itu dia bukan hanya asal bangun bahtera, tapi Nuh itu mulai menyampaikan akan kebenaran. Coba Anda lihat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Lihat ada kata pemberita kebenaran. Kata itu sebetulnya sama dengan yang dipakai Petrus untuk menunjukkan apa yang Yesus pernah buat. Kalau Anda bisa bandingkan di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 3, 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Luar biasa ya. Kalau Anda perhatikan kata pemberita itu sebetulnya lebih pada proklamator. Dia memberikan akan mendeklarasikan akan kebenaran. Nah ini istilah proklamator dengan pemberita biasa itu berbeda. Proklamator itu punya dasar dan kekuatan hukum yang mengikat. Makanya kita percaya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. Ya,
Pak Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu punya dasar hukumnya. Ya, kami diakui inilah yang saat dimana kami merdeka. Tapi ada orang-orang yang cuma memberitakan. Nah, Nuh ini dengan membangun akan bahtera itu, sekaligus yang memproklamirkan kebenaran. Nah, saya mau tanya dengan Anda. Siapa yang percaya kalau orang yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, itu diurapi Tuhan luar biasa? Coba angkat tangan tinggi. Oke. Kalau orang diurapi itu mesti hasilnya hebat sekali. Siapa yang percaya? Tapi kalau Anda baca Nuh, hasilnya apa? Ayo. Nuh diurapi nggak menurut saudara? Diurapi. Dia itu proklamator. Makanya saya berkata, jangan bermegah karena hasil. Ingat itu. Kalau Anda bermegah karena hasil, Anda berkata, Nuh tidak diurapi. Bisa nggak Anda ngomong itu? Buktinya, nggak ada orang bertobat. Kalau dia diurapi, mestinya bertobat dong orang-orang. Nah, Anda harus kenal Tuhan. Makanya jangan suka menghakimi. Kita nggak tahu kok, saudara. Nggak tahu. Ada itu orang-orang yang teriak-teriak terus. Saya pernah dengar hamba Tuhan pernah khotbah gini. Yeremia, Nabi Yeremia itu pernah, kalau nggak salah ya, 50 tahun ulang lebih. Dia khotbah. Praktis nggak ada orang bertobat. Dia itu Nabi yang kasihan, Yeremia. Disuruh Tuhan, tunjukin Tuhan 2 keranjang buah. Ya, 2 keranjang. Yang ini baik, ini busuk. Tuhan ngomong yang baik nanti dibuang ke Babel, yang busuk tinggal di Yerusalem. Ketika betul-betul Nebukadnezar kuasai Babel, kuasai Israel, dia dengar ada Nabi di penjara, lepaskan. Boleh kemana saja, bebas. Dia milih yang mana, saudara? Milih yang busuk. Tetap tidak mau ke Babel, dia di Yerusalem. Nah, orang-orang kumpul ke dia, ngomong gini, tolong dong tanyain Tuhan, harus bagaimana? Karena mereka takut diserang lagi, mereka mau ke Mesir. Dia berdoa, Tuhan kami mesti kemana? Serius tanya Tuhan. Ternyata ini kumpul dengan orang-orang busuk semua. Aktor-aktor hebat. Tanyain Allah berkata gini, jangan ke Mesir, aku pelihara engkau di sini, jangan khawatir, tidak ada serangan. Nabi berkata, jangan pergi, tenang saja, tidak usah khawatir, di sini. Mereka ketawa berkata, gombal, lu buat kayak begitu. Tetap ke Mesir, katanya. Lo lihat, ada orang itu cari Nabi hanya untuk peneguhan, pembenaran. Kalau beda, nggak usah. Lalu dia berkata, jangan, nanti kamu mati di sana. Mereka berkata, kalau mati bareng dengan kamu mati sama-sama. Dicomot nabinya, diajak ngungsi ke Mesir sama-sama. Memang ini busuk, saudara. Makanya teriak-teriak, bertobat, bertobat. Makanya meratap nabinya. Keluarlah ratapan Yeremia. Bukan ratapan anak tiri. Ya di antaranya terus terang saya bilang, dia pilih yang busuk sih. Kenyataannya yang kembali kelak ke Yerusalem. Yang di Babel, saudara. Yang ke Mesir entah kemana. Tapi yang di Babel kembali. Luar biasa. Nah, Anda mesti memahami akan hal ini. Sebab kalau Anda bisa mengerti, hebat. Ya. Nah, kita kembali. Pemberita ini hebat, Pak. Dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, diurapi Tuhan. Tapi kenyataan kalau Anda perhatikan, tidak satu pun yang bertobat. Yang ikut cuma keluarganya, istrinya, anaknya 3 laki dan menantunya. Lumayan. Nuh itu lebih bagus dari Lot. Lot itu ngomong ke menantunya diketawain. Alah papi, Lot paling bergurau. Karena ngomongnya nggak ada urapan. Nuh masih mending. Dalam keluarganya dia masih punya pengaruh. Menantunya masih mau ikut dia. Bangun. Itu kan Anda bayangin itu diketawain orang di gunung bangun bahtera. Mereka semua ketawa, dia khotbah. Nggak ada yang bertobat. Ayo, saudara. Saya berkata ya, semua hasil di luar itu seringkali menipu.
Jadi jangan berkata, kita besar karena punya jemaat 3.000, 5.000, wah aku besar. Nanti di surga itu banyak kejutan-kejutan, saudara. Yang tidak mengejutkan Allah, tapi mengejutkan kita. Serius. Benny Hinn sendiri tuh berkali-kali berkata, dia percaya kalau di surga, itu orang-orang yang nggak ada namanya, nggak ada orang tulis buku soal dia, nggak terkenal, nggak ada orang moto dia. Saya masih mending kemarin di foto. Nanti di surga nggak ada orang yang nggak pernah difoto, nggak pernah dimintain tanda tangan, saudara. Alkitab orang tidak ada tanda tangannya dia. Tapi buat Tuhan itu, wah ini yang luar biasa. Karena mereka apa? Menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Jangan pernah merasa engkau tidak berdaya apa-apa. Jangan juga merasa bahwa engkau orang yang paling hebat. Tapi selama kita hidup mau menyenangkan hatinya Allah, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Lihat mungkin. Jadi kelak kalau Anda diundang khotbah kemana-mana, kok nggak ada yang bertobat Pak? Ganti namamu, memang Nuh kok aku ini. Khotbah tok tapi tanpa pertobatan orang, kelihatannya. Tapi jangan lupa bahwa dari 7 orang yang ikut dengan dia ini, itu akan melahirkan banyak orang. Ngerti saudara? Nah proses kematian dari visi dari benih, itu perlu buat kita.